Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Lantabur TV ingin mengangkat kisah anak muda yang sangat menginspirasi kita semua. Beliau adalah putra dari seorang ulama di Padang, yaitu Bapak Haji Muhammad Hayyan, dan ibundanya adalah Hajah Yanzimar Ilyas. Muhammad Iman Usman, anak muda kelahiran Padang 21 Desember 91, dia adalah pendiri IFL atau Indonesian Future Leader. Sudah beberapa kali diwawancarai oleh TV nasional kita. Dan beliau ini telah memberikan sedikitnya manfaat kepada 32.000 orang anak muda khususnya. Dan prestasinya ini tercatat sebagai pada tahun 2011 dia tercatat menerima penghargaan Microsoft Bloggership termuda di 2011. Kemudian Indonesian Future Leaders sendiri didirikan pada tahun 2009. Ini adalah sebuah organisasi kepemudaan non-profit yang bertujuan untuk memberdayakan anak muda untuk mampu membuat perubahan yang konstruktif dan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan sosial. Pada kesempatan kali ini, kami tidak akan mengangkat sosok Muhammad Iman Usman itu sendiri dari sisi beliau, tetapi lebih kepada bagaimana seorang ibu, sosok seorang ibu melahirkan kemudian mendidik Muhammad Iman Usman sehingga atas pertolongan Allah anak muda ini bisa sesukses seperti yang sekarang ini. Ya. Di samping saya ada Ibu Hajah Yanzimar Ilyas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu ini adalah ibu dari Muhammad Iman Usman ya Bu ya? Iya. Ya. Saya ingin terlebih dahulu, mungkin yang menarik perhatian saya adalah sosok Muhammad Iman Usman ini terlahir dari keluarga ulama ya Ibu ya? Oh iya, Nah, benar. ayahnya itu seorang mubalik begitu Bu? Ayahnya seorang mubalek, saya seorang mubaligot. Ayahnya seorang mubalik, ibunya seorang mubaligot. Luar biasa ya Bu ya? Apakah sempat terfikir Bu ketika Iman kecil gitu ya, bahwa kelak suatu saat, suatu hari nanti Iman akan menjadi seperti sekarang ini Bu? Ya, nggak pernah terbayangkan, nggak pernah terfikir. Yang terfikir oleh saya ketika saya melahirkan dia, satu-satunya laki-laki dari 6 anak saya, Iman anak yang ke-6, kakaknya 5 perempuan semua. Begitu lahir, kami berdua dengan ayahnya mengharapkan anak laki-laki satu menjadi menjadi motor perjuangan Islam ini. Sehingga kami memberi namanya Muhammad Iman Usman. Karena kami banyak membaca di hadis, mempelajari kalau bagaimana perjuangan seorang Utsman bin Affan yang menjadi motornya perjuangannya Rasulullah, ya, dengan dirinya, dengan hartanya, bagaimana memperjuangkan agama Allah. Nah, kami berharap Iman ini menjadi motor perjuangan Islam. Itu yang terbayang oleh kami, sehingga kami memberikan nama kepadanya Muhammad Iman Usman. Kami berharap, berdoa, ya, dan berikhtiar bagaimana supaya dia mempunyai jiwa sebagaimana jiwanya Utsman, menjadi ahli sedekah, menjadi pembela agama, menjadi pejuang agama. Hanya sampai di situ saja harapan kami, itu nggak ada lebih daripada itu, ya. Nah, tapi kedepannya ya dengan pertolongan Allah, dengan pemberian Allah, ya Iman menjadilah seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini ya Bu ya? Luar biasa ya Bu. Utsman bin Affan itu sosok yang menginspirasi umat Islam pada umumnya ya Bu ya. Iya. Tetapi mungkin bagaimana cara kita untuk bisa mewujudkan Utsman itu tidak terlepas dari bimbingan ibu mungkin ya. Tadi kan ibu katakan bahwa ayah dan ibu berdoa ya kan, semoga putra yang terlahir satu-satunya ini, kakak-kakaknya yang lain perempuan, bisa menjadi seperti Utsman bin Affan. Adakah yang ibu lakukan selain, yaitu tadi berdoa adalah hal yang utama ya Bu? Bagaimana ibu membimbing putra ibu pada saat itu? Ya, sebenarnya Iman ini terlahir dari kecilnya itu sudah menjadi anak yang kreatif gitu. Jadi dari umur 3 tahun orang belum boleh masuk sekolah, dia sudah ngotot minta seragam sekolah, sudah ngotot minta dimasukkan sekolah, sehingga saya titipkanlah di kelas kakaknya SD itu sekolah dengan masih umur 3 tahun itu udah pakai seragam SD, nitip duduk di belakang di sekolah. Jadi udah nampak dari dirinya tuh bahwa dia tuh
mimpi pingin menjadi seperti orang-orang itu loh, bagaimana itu caranya. Jadi memang luar biasa sekali. Jadi selama dia sekolah itu yang paling itu tuh dia nggak pernah bermain seperti anak-anak lain, main kelereng, main bola itu enggak. Sekolahnya tuh mainnya tuh main sekolah-sekolahan, ngumpulin anak-anak, main sekolah-sekolahan, ngumpulin anak tetangga, belajar gitu. Itu memang Allah memberi barangkali ya. Saya enggak, karena kami dari sama bapaknya nggak punya basic pendidikan yang tinggi. Saya dengan bapaknya cuma tamatan SLA. Jadi setelah itu kami ke pesantren, terus kami ya menjadi mubalik dan mubaligot. Sehingga kami tidak punya basic sarjana dan mengidolakan anak menjadi sarjana, menjadi orang besar tuh nggak terbayangkan gitu. Tapi rupanya Iman ini dengan hobinya bermainnya dengan membaca itu, sehingga dia mempunyai mimpi, mempunyai angan-angan, cita-cita dengan hobinya membaca itu kami salurkan. Jadi kalau ceritanya dia biar nggak jajan asal beli buku. Nah, jadi selama ini dia kalau minta beli buku, bagaimana caranya kita tidak pernah mengatakan tidak kalau untuk buku, ya. Kalau untuk buku dibeliin PS pun dia nggak pernah pakai, ya dibeliin mainan dia nggak pernah pakai. Tapi kalau buku yang dibelikan itu menjadi suatu pemberian yang sangat berharga bagi dia itu. Jadi dia membaca. Jadi buku pintar itu terbitan tahun berapapun dari kecil dia punya buku pintar tuh. Pokoknya buku pintar itu nanti terbitan tahun berapa, presidennya siapa, itu dia gali semua tuh. Nah, terus hobinya yang kedua yang nggak pernah kami larang itu, di mana ada lomba yang sifatnya ya lomba lah, seperti apa ya, lomba apapun lah, di mana dengar apa di koran, apa di radio, apa di mana lah, di mall-mall gitulah. Tahu-tahu dia udah bergabung di situ. Nanti kalau sudah menang aja baru dia bilang. Oh gitu ya. Jadi tapi selama dia masuk itu dia nggak pernah nggak menang gitu loh. Yang jadi yang memicu dia itu terus naik terus dari tingkat kelurahan, nanti kecamatan, nanti sampai ke provinsi. Nah, sehingga waktu dia ngasih SMA aja dia sudah mewakili Indonesia ke Singapura, ke Beijing, itu masih SMA ya. Terus sudah ikut juga pertukaran pelajar ke Jepang untuk SMA, ikut program AFS itu. Nah, dan kami sebagai orang tua ini sebenarnya sebenarnya cuma mendorong dia itu selama itu positif. Dan kami lihat ya dari segi pergaulannya, ya kita mendidik, terutama dikasih tahu yang menentukan orang itu siapa dari temannya bergaul. Itu pertama. Jadi memang ibu selektif sekali dengan siapa dia berteman. Itu pertama ibu pelajari betul. Iman pergi dengan siapa, temannya siapa, rumah temannya di mana. Bisa nggak ibu minta nomor telepon teman Iman? Sampai detail begitu. Sampai begitu. Sehingga dia kalau terlambat pulang atau dia ada apa gitu, saya selalu ingin tahu temannya siapa. Karena kita mengaji, kita pelajari dari pelajaran yang kita kaji di Quran itu, orang itu ditentukan oleh dengan siapa dia berteman. Jadi kalau dia berteman orang baik-baik, itu yang saya selalu seleksi. Begitu dia kelihatan sudah agak orang itu gak pantas dipergauli, udah cepat-cepat saya peringatkan. Itu pertama, caranya bergaul bagaimana dengan siapa. Nah, terus yang keduanya kita kegiatannya selama itu positif, ya, tidak meninggalkan ibadahnya terutama. Nah, itu silakan. Jadi kalau dia mau kemana diingatkan waktu sholatnya, kemana kalau perlu bawa sajadah, kalau perlu bawa sarung, misalnya kalau nggak bisa ini di mana-mana sholat bisa dikerjakan. Itu saya peringatkan terus. Jadi saya selalu mengingatkan bagaimana dia supaya nggak meninggalkan kewajibannya kepada Tuhan, itu nomor satu. Terus yang paling lebih penting lagi itu saya nggak pernah meninggalkan doa. Itu yang paling saya jadikan senjata saya, karena doa saiful mukminin, ya, doa umumul ibadah, ya, yang jadi senjata saya yang paling ampuh itu. Saya sebagai orang pejuang agama, saya minta kepada Tuhan hanya diberikan qurratul a'yun itu dari anak-anak saya.
dari keturunan saya. Saya berharap anak-anak saya menjadi anak soleh-solehah, terutama Iman laki-laki satu-satunya ya. Saya berharap, saya meminta, saya memohon kepada Allah dengan air mata setiap sholat tahajud itu nggak pernah saya tinggalkan. Saya harapkan Iman menjadi anak soleh, besarnya berguna buat keluarga, buat agama, buat bangsa ini. Itu yang saya doakan setiap saat, setiap habis sholat, setiap habis duha, setiap saya mengangkat tangan ke Allah itu, saya tetap mendoakan bagaimana supaya ini menjadi anak yang bermanfaat nanti kelaknya di hari kalau dia sudah dewasa gitu. Kalau sekarang ya saya masih menganggap dia anak-anak ya, karena kadang segala-galanya masih diingetin ya, namanya kalau sampai di rumah ya anak-anak lagi gitu. Walaupun dia sudah seorang presiden sekarang ya Bu ya, presiden Indonesia, future leadernya. Tapi kalau di rumah ya tetap aja dicerewetin gitu loh. Jadi kita istilahnya siapapun anak kita, kita harus istilahnya bukan kita egois, bukan kita menepuk dada, tapi kita tuh nggak boleh kalah sama anak. Tidak boleh kalah sama anak. Nah, saya lihat sekarang nggak usah orang lain, anak-anak saya sama cucunya itu kadang-kadang kalah sama anak. Ya. Maksudnya kalah sama anak itu, kalah sama anak itu nggak bisa bilang tidak sama anak. Nggak tega kalau anaknya nggak diturutin tuh nggak tega. Itu tuh ya kita harus pilah-pilah gitu, harus kita saring ya, kita filterin dulu yang mana yang boleh, yang mana yang tidak, yang mana yang bermanfaat, yang mana yang tidak. Walaupun sampai sekarang Iman tuh masih dalam rangka pembentukan itu juga ya. Kalau dia ya masih menomorsatukan IFL-nya, masih menomorsatukan ya kegiatan-kegiatannya yang kadang-kadang ya masih diingetin, sholatnya, bangun malamnya ya masih, kalau nggak diingetin ya enggak gitu. Tapi namanya itu kan proses ya, karena seusia dia itu kan ya masih panjang lah ya masa perjalanan hidupnya gitu. Ada yang menarik yang tempo hari saya pernah dengar juga, bahwa Iman dalam keadaan bagaimanapun, artinya Ibu tadi mengatakan bahwa kalau kasih uang saku ke dia biasanya itu dibelikannya buku ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Dan saya dengar juga Iman sejak kecil dia sudah kurban satu kambing sendiri gitu ya, bisa Ibu ceritakan? Oh iya, jadi Iman tuh mungkin sesuai dengan doa saya sama ayahnya, harapan kami itu. Jadi dia dari kecil, jadi dia kos dulu di Kelapa II waktu baru kuliah di sini gitu. Terus waktu ditagih sama masjidnya di dekat situ, terus dia ini menyerahkan korbannya 1 ekor gitu. Pas saya habis korban itu ke sana, jadi pengurus masjid nanya, "Bu, memangnya anak Ibu sudah kerja?" gitu. "Enggak, Pak, masih kuliah," saya bilang gitu. "Wah, di sini mahasiswa nggak ada Bu yang korban 1 ekor tuh, mahasiswa itu biasanya ya nggak bisa lah korban, mereka yang masih muda-muda, masih ini itu." Terus saya cerita dari kecil terbiasa Pak, kalau di Padang tuh kalau hari raya tuh kan anak-anak, hari raya Idul Fitri anak-anak dapat ampau gitu. Aiman tuh nggak mau jajanin, nggak mau kumpulin itu Pak, itu buat 2 bulan lagi kan korban Bu, itu buat korban Iman gitu. Biasanya karena kita keluarga besar itu dia banyak dapat ampau gitu, cukup tuh 1 ekor kambing cukup. Dia serahkan, dia terbiasa Pak begitu, saya bilang itu. Itu Ibu yang mengajari atau dia kesadaran sendiri Bu? Kalau dulu kakak-kakaknya yang perempuan itu kalau nggak sanggup satu sendiri, saya ajak satu yang ber5 perempuan tuh satu kambing ber5 gitu kan. Nah, terus Iman gimana Man? Iman paling banyak nih dapat ampau. Iman nggak mau itu namanya patungan ya gitu. Nah, sampai sekarang pun dia masih kayak gitu. Jadi setiap korban tuh dia dari uang jajannya itu ditabung, itulah. Itu mungkin dari wujud ijabahnya doa kita kepada Allah mungkin ya. Kalau sampai sekarang baru itulah yang bisa dia unjukkan gitu kan, untuk ibadahnya itu ya korban, ya sedekah ke masjid, itu alhamdulillah dia bisa gitu. Tapi ya namanya anak seusia dia ya itulah masih proses ya itu. Tapi luar biasa, di usia 21 dia sudah melakukan banyak hal untuk orang lain, dan itu juga bagian dari ibadah kan Ibu ya? Iya, dia banyak menolong, ini kegiatan sosialnya tuh luar biasa saya lihat ya. Nah, dari kegiatan yang sudah Iman lakukan sekarang ini, kira-kira apa harapan Ibu ke depan untuk Iman Bu?
Ya harapan ibu berharap hanya untuk iman. Jadi kalau untuk ibu kalau dalam hadis banyak yang menerangkan bagaimana doa seorang ibu. Kalau dari nyanyi, ibu selalu bilang sama dia, ibu sepertinya nyanyi itu loh Man, kasih sayang seorang ibu hanya memberi, tak harap kembali. Ibu nggak pernah mengharapkan iman balas, nggak pernah mengharapkan mungkin iman sukses jadi orang besar, ibu sudah nggak ada di dunia ini. Tapi ibu harap hanya untuk iman aja. Bagaimana iman supaya dunianya sukses, hidupnya itu mulia, matinya bisa masuk surga. Itu aja. Jadi hidup di dunia jangan budi asor, jangan melanggar peraturan pemerintah, apalagi peraturan Tuhan. Itu nomor satu. Yang kedua, hidup di dunia ini supaya ada tujuannya, tujuan akhirnya yaitu akhirat itu. Nah, supaya hidup di dunia ini kita mulia, kita nggak dihina, kita nggak jadi buronan, nggak jadi penjahat, nggak jadi teroris, nggak jadi apa, tapi menjadi orang yang mulia di mata Allah, di mata manusia, di mata pemerintah. Nah terus akhirnya kalau kita mati, kita mendapat husnul khotimah, bisa masuk surga. Hanya itu harapan ibu ke iman. Jadi ibu nggak punya harapan iman jadi apa, itu sudah ada garisnya, ya, sudah ada jalurnya, sudah ada jalannya. Jadi kita orang tua nih jangan coba-coba berpikir ke anak itu seperti arisan, jangan. Itu ya kita bayar dulu nanti kita nerima gitu. Jangan gitu berpikiran. Jadi jauhkanlah pikiran sebagai orang tua ini kita mengharapkan dari anak itu balasan seperti arisan. Sekarang kita bayar dulu deh, nanti waktunya kita nerima gitu, menuai gitu. Itu nggak ada. Kecuali yang kita harapkan kalau anak itu menjadi anak soleh-solehan, dia menjadi mendoakan kepada kita, menjadi amal jariah kita. Hanya itu saja yang kita harapkan. Jadi itu harapan ibu tuh, anak itu menjadi anak soleh-solehat yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Hanya itu aja Pak. Nggak pernah berharap lah misalnya dibalas jadi orang besar, dibawa ke luar negeri, Iman udah keliling dunia, ibu masih Padang Jakarta aja. Nggak pernah berharap yang muluk-muluk gitu Pak. Pokoknya yang harapan ibu ya terutama untuk dia lah itu. Untuk dia kehidupannya, sukses dunia akhiratnya Bu ya, terutama akhiratnya ya Bu ya. Mungkin ada terakhir Bu, ada satu pesan Ibu untuk orang tua pada umumnya gitu, bagaimana sih supaya mereka bisa, anak-anak mereka tuh bisa mendahulukan akhiratnya sehingga dunianya dapat gitu, ketimbang mendahulukan dunia tapi kemudian akhiratnya tidak dapat gitu. Apa pesan Ibu untuk para orang tua? Ya itu sebenarnya kalau menanamkan rasa itu kepada anak itu sebenarnya sejak dini Mbak. Sejak dini ya. Jadi istilahnya kalau kita sejak dalam kandungan sudah didoain, begitu lahir ya dikasih contoh. Jadi anak ini lebih banyak mencontoh daripada mendengar. Ya itu kalau saya pelajari itu. Jadi misalnya kalau kita ngomong aja, merepet saja kepada anak, tapi kita tidak beri contoh dalam masalah ibadah. Ini loh ibu hanya tamat SLA, bapak tamat SLA, nggak punya ijazah sarjana, tapi dengan pertolongan Allah ibu bisa nyekolahkan kalian, ibu bisa sampai kakaknya menikah 5, alhamdulillah bisa haji beberapa kali, bisa umroh beberapa kali. Itu karena apa? Karena pertolongan Allah. Intan surullah yansurkum. Jadi dari kita menolong Allah, itulah Allah menolong kita. Jadi kalau kamu butuh pertolongan Allah, nggak bisa kalau nggak menolong Allah, itu nggak bisa, nggak ada dalilnya. Ya kita sebagai orang umat Islam itu jelas pertolongan Allah itu datang dari kita menolong Allah. Ya, nah, jadi itulah. Jadi kita kasih contoh bagaimana kita membela agama Allah, bagaimana kita melancarkan agama Allah, bagaimana kita caranya meramut orang banyak, bagaimana kita merangkul orang banyak. Itu iman tuh hanya dapat dari contoh-contoh yang kita berikan aja. Jadi dia hanya dapat guru dari perjalanan hidup orang tuanya mungkin ya. Ya kenapa ya? Hanya Iman lihat kan teman-teman ibu, ada yang kepala dinas, ada yang Iman tahu tuh ada yang wakil Kapolda segala macam kan, tapi haji juga belum, ibadah juga enggak. Ya alhamdulillah kita yang hanya orang biasa-biasa saja banyak mendapatkan pertolongan Allah. Itu dari mana? Karena kita menolong Allah. Itu saja yang ditekankan terus kepada anak-anak ini. Nggak ada
nggak ada ceritanya kita ditolong tanpa kita menolong Allah. Nah itu aja Mbak yang penting dalam hidup nih. Iya. Ya. Jadi sebagai orang tua harus memberikan teladan. Teladan ini yang paling Teladan penting ya. sekali ya. Terus janganlah sampai problem rumah tangga, problem dengan suami itu sampai anak kita yang belum saatnya tahu kita bertengkar, kita apa, jangan sampai sehingga anak itu merasa nyaman, sehingga orang tua ini menjadi betul-betul figur contoh idolanya lah gitu. Yang kita nggak gitulah. Masa sih Mbak kita nggak punya cacat dalam rumah tangga, mestilah ya ada aja masalah gitu. Tapi janganlah sampai kita melibatkan apalagi mengorbankan anak. Nah itulah yang saya pertahankan itu, jangan sampai anak menjadi korban dari problem masalah kita, entah masalah ekonomi, entah masalah keluarga gitu. Ya sudah kita atasi aja. Anak-anak itu dibikin nyaman, dibikin nyaman dia. Nah, gimana supaya dia ya berjalan itu nyaman gitu ya. Ya terus nggak apa-apa kita cerita, kita nggak punya, kita susah, kita ibu lagi cari. Nah, tapi yakin ya nanti Allah kasih loh man, nanti ditolong, nanti ada aja jalannya. Jadi bikin nyaman dia gitu. Tapi nggak kita mengeluh gitu enggak. Sekarang ibu lagi nggak ada. Tapi insya Allah nanti ada pertolongan. Nanti ibu doa dulu, nanti ibu minta sama Allah. Yang segala-gala yang punya ini Allah, yang menggenggam itu Allah. Kalau Allah sudah memberi, nggak ada yang bisa menutup. Kalau Allah sudah menutup, nggak ada yang bisa memberi. Itu yakin hak. Nah, jadi dengan kekuatan doa lah Mbak, segala-galanya, nggak ada lain daripada doa. Kita orang biasa-biasa saja. Jadi pesan kepada para orang tua semua, jadilah teladan. Kemudian jadilah penolong Allah, ya Bu ya. Dan percaya pada kekuatan doa ya Bu ya. Selalu husnudon billah kepada anak-anak kita ya Bu ya. Iya. Saya rasa cukup Ibu. Ya, Alhamdulillah, jazakillahu khairan atas sharingnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya ke depan, untuk para ibu yang dalam mendidik putra-putrinya, juga untuk putri-putri yang kelak akan menjadi ibu. Itu juga bisa menjadi manfaat dan barokah. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.